Kita ke informasi berikutnya, imbas macet panjang, Jasa Marga membuka kembali beberapa gerbang tol di ruas tol Cawang Tomang Pluit yang sebelumnya ditutup untuk perbaikan pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Sejak pukul 9.30 pagi tadi, pemirsa 5 gerbang tol yang beroperasi kembali antara lain Getol Senayan, Getol Semanggi 1, Getol Selipi 1, Semanggi 2, dan Kuningan 1. 5 gerbang tol ini dibuka secara parsial atau tidak beroperasi seluruh lajur. Ada juga yang beroperasi penuh. Sedangkan Getol Selipi 2 dan Getol Pejompongan masih dalam tahap persiapan pengangkutan material sebelum nantinya juga akan kembali beroperasi secara parsial. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita telah terhubung bersama jurnalis iNews, ada Hadisti Nur Arifa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat malam Hadisti, mengenai 5 gerbang tol yang sudah mulai dibuka tapi masih secara parsial, apakah dibuka permanen? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Situasi terkini terkait lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Jakarta ini terlihat ramai lancar. Kalau di ruas Jalan Gatot Subrotonya tidak terlihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan yang berarti seperti yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Namun situasinya berbeda ini kalau kita memantau di jalan masuk gerbang tol Semanggi 1 ini terlihat cukup adanya kepadatan dan juga antrean kendaraan yang memasuki gerbang tol ini, maksud kami, karena memang hingga malam hari ini gerbang tol Semanggi 1 ini masih dibuka secara parsial. Artinya kalau kita melihat ada 2 gardu atau 2 lajur yang tersedia, hanya dapat digunakan 1 gardu saja atau 1 lajur saja bagi pengendara kendaraan roda 4 ini. Nah, memang sebelumnya di ruas jalan Kota Jakarta pada Rabu malam ini sempat terjadi kemacetan yang parah dan juga panjang akibat ditutupnya sejumlah gerbang tol yang terdampak kerusakan pasca kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu. Nah, 7 diantaranya ini, 5 sudah kembali beroperasi pada hari ini, yakni untuk gerbang tol Selipi 1 sudah beroperasi secara penuh, kemudian 4 lainnya ini dibuka secara parsial, yakni yang secara parsial adalah gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, gerbang tol Kuningan 1, dan juga gerbang tol Senayan. Nah, kemudian 2 lainnya yakni gerbang tol Selipi 2 dan juga gerbang tol Pejompongan hingga malam hari ini kondisinya masih ditutup secara penuh karena masih ada proses pengangkatan material dan juga perbaikan secara menyeluruh. Dan tadi dari informasi yang kami terima dari para petugas kepolisian yang memang berjaga di gerbang tol Semanggi 1 ini untuk mengatur lalu lintas, mengatakan bahwa untuk proses perbaikan gerbang tol yang rusak ini ditargetkan akan selesai pada 10 Oktober nanti. Sehingga proses perbaikannya pun ini sudah dimulai sejak dari 24 September kemarin dan akan terus dilakukan secara bertahap hingga nantinya selesai sesuai dengan target yang ditentukan. Dan juga untuk mengatasi kemacetan dan juga antrean kendaraan ini, kami juga melihat tadi adanya petugas dari gerbang tol Semanggi 1 ini yang membawa alat elektronik atau mobile readers ini untuk membantu para pengguna jalan atau pengendara mobil melakukan tap kartu elektroniknya lebih awal sebelum memasuki gardu, sehingga ini dapat mempercepat mobilitas kendaraan yang akan melewati gerbang tol Semanggi 1 ini. Yudi. Baik, semoga saja cepat lancar ya lalu lintas di sana Hadisti ya, dan juga arus lalu lintas bisa kembali berjalan normal. Hadisti, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, bagi Anda di Jakarta yang mungkin akan berkendara melewati tol dalam kota, tentu saja harus memperhatikan sejumlah gerbang tol dalam kota yang ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Ini gambar hari ini yang terjadi pemirsa. Jadi yang akan berkendara lewat tol dalam kota atau jalan arteri di sekitar tol dalam kota, sepertinya Anda harus mencari jalur alternatif pemirsa. Karena mulai malam tadi ya, seperti yang dilaporkan Hadisti tadi pemirsa, sejumlah gerbang tol dalam kota ditutup berimbas pada kemacetan parah 1 hari ini. Dari informasi TMC Polda Metro Jaya dini hari tadi ada 4 gerbang tol yang ditutup, yakni gerbang tol Pejompongan, Selipi 1, Selipi 2 mulai kemarin 24 September jam 00 hingga hari ini 25 September jam 24.00. Jasa Marga juga menutup gerbang tol Semanggi 2 selama 24 jam penuh mulai 25 September pukul 00 tadi malam hingga malam nanti pukul 24.00.
Penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota dilakukan perbaikan fasilitas yang rusak imbas dari kerusuhan massa yang terjadi akhir Agustus lalu. Ya, bagi Anda yang akan berkendara melintasi gerbang tol tersebut diminta memperhatikan informasi terbaru dari Jasa Marga serta kepolisian untuk menghindari potensi kemacetan imbas penutupan gerbang tol. Ini juga sempat dikeluhkan warga Jakarta dengan kemacetan yang dianggap tidak masuk akal. Warga tidak hanya dituntut agar bisa bertahan hidup di Jakarta, tetapi juga harus kuat macet-macetan panjang hingga berjam-jam. Macet Jakarta Rabu malam benar-benar menguji kesabaran warganya. Rasa putus asa pengguna jalan akibat macet yang tak kunjung terurai dituangkan warga dalam akun media sosial mereka. Seperti pengguna Transjakarta yang meluapkan rasa putus asanya setelah 7 jam terjebak di dalam bus. Dengan sisa-sisa tenaga, ia menuliskan kondisi fisiknya yang mulai turun akibat kelelahan dan kehabisan oksigen. Faktor kelelahan akibat macet bahkan menyebabkan seorang pengendara motor pingsan. Beruntung pengguna jalan lain peduli dan membantu pengendara itu agar tidak jatuh ke aspal. Bagi pengguna transportasi umum yang tidak punya kesabaran menunggu dalam macet, nekat berjalan kaki bahkan lebih dari 6 km menembus ribuan kendaraan agar bisa segera sampai ke rumah. Kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan Jakarta dipicu dari penutupan gerbang tol Semanggi 1 untuk perbaikan usai dirusak pada unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kemacetan semakin parah akibat gerbang tol Semanggi 2 yang menjadi alternatif hanya membuka satu gardu. Tim Liputan Ainul. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi